Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema pengembangan TKA atau TPA membentuk insan Qurani oleh BK PMRI. Nah itu dia kan ya. Panjang. Kabupaten Tanah Laut. Panjang. Iya. Baik, di awal ini kita akan mengetahui dulu apa saja sih program-program utama dari BK PMRI Kabupaten Tanah Laut. Oke, berikut akan dijelaskan oleh Pak Jainuddin SAG MPDI. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kami mengucapkan terima kasih bahwa BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengisi acara di LPPL Radio Tuntong Pandang FM Tanah Laut ini. Kami gembira sekali karena di sini kami bisa menyampaikan program-program yang ada di DPD BKPRMI Kabupaten Tanah Laut. Perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa sesungguhnya BKPRMI itu adalah sebuah organisasi besar. Dia adalah seumpama kapal besar yang di dalamnya itu berhimpun orang-orang yang ingin memakmurkan masjid, orang-orang yang ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan, ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan di BKPRMI itu ada 7 lembaga otonom. Kami bercerita dulu supaya nanti masuk kepada pengembangan TKA TPA BKPRMI. Karena sekarang ini mungkin anggapan orang bahwa yang namanya BKPRMI itu hanya TK TPA Al-Quran saja. Padahal sesungguhnya BKPRMI itu adalah organisasi besar. Nah, jadi ada 7 lembaga, Bu. Yang pertama itu ada namanya adalah LPPDSDM, Lembaga Pengembangan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Nah, kemudian ketuanya kalau di tempat kita ini direkturnya adalah Bapak Muhammad Yasin SPDE MPDE. Beliau adalah termasuk daripada ASN Tanah Laut. Kemudian ada lagi yang namanya lembaga LPPKS, Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah. Yang ini direkturnya adalah akhirnya kita Bapak Sukimin Esos. Kemudian ada lagi namanya lembaga LPPTKA, Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Nah, inilah ranahnya nanti untuk TK TPA kita. Kemudian yang berikutnya ada lagi namanya LPPKM, Lembaga Pembinaan Pengembangan kesehatan masyarakat. Dan ini nanti ketuanya, direkturnya adalah dari dokter atau dari dinas kesehatan. Ada salah satu anggota kita yang ikut bergabung. Ada lagi satu, Bu, namanya adalah LPP Ekop, Lembaga Pembinaan Pengembangan Ekonomi Koperasi. Dan ini direkturnya adalah Ibu Hajah Lilis Khadijah SPD. Kemudian ada satu lagi namanya Brigade. Brigade itu kalau di tentara itu adalah polisinya atau tentaranya. Banser ya? Nah, kalau di itu namanya itu Banser, Bu. Nah, kita ada namanya Brigade dan komandannya untuk Tanah Lautnya adalah akhirnya kita Umar Sajali yang SAG. Beliau adalah guru di MTS 2, MTS 4. Pak Umar. Tahu saya. Nah, dulu kan beliau komandan Banser kan untuk Tanah Laut. Sekarang gabung. Nah, kemudian ada LBHA, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi ada 7, Bu, kita nih.
Ada 7 lembaga independen yang berada di BKPRMI. Lembaga bantuan hukum siapa yang komandannya, Pak? Sekarang ini untuk tanah laut masih mencari-cari siapa kira-kira yang pas untuk ditempatkan pada posisi direktur LBH ini. Dan insya Allah nanti di bulan November itu direktur LBH Pusat Nasional itu ibu siapa namanya? Ibu Amelia, beliau direktur LBH Pusat. Insya Allah kita sudah bicara, insya Allah beliau akan datang ke Tanah Laut nanti untuk mengisi acara di Tanah Laut. Artinya nanti sebelum bulan November ini sudah terisi. Iya, sudah terisi ya. Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke. Dengan banyaknya divisi-divisi kegiatan ini nih Pak, ya artinya nih harus dipahami oleh masyarakat. Betul. Benar BKPMRI ini adalah sebuah lembaga yang sangat memegang peranan penting ya, dalam menjadi mitra pemerintah. Seperti itu ya. Selama ini kan yang diketahui ini TPA, TK Al-Quran, ya. Nah, oke, baik Pak. Satu persatu nih kita ingin mengetahui kegiatan-kegiatan real yang utama yang sudah dilakukan nih dari 7 divisi ini, mungkin di LBHA-nya nih karena belum ada orangnya ya. Oke, bagaimana ini? Terima kasih Bu. Jadi yang menonjol kegiatan kita itu yang menonjol adalah memang di LPPTKA. Kenapa? Karena LPPTKA kita ini adalah lembaga pembinaan pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Dan untuk di Tanah Laut ini Bapak dan Ibu, kita mempunyai santri kurang lebih 24.000 sekian jumlahnya ini untuk santri setanah laut. Dan ustadz-ustadznya kita itu ada 2.369 orang. Ini ada menyebar di 11 kecamatan. Di kecamatan itu ada namanya Bu DPK, Dewan Pengurus Kecamatan. Jadi organisasi kita ini dari DPK, dari kelurahan, tapi untuk Tanah Laut belum dibentuk untuk kelurahan. Terus ada DPK, Dewan Pengurus Kecamatan, ada DPD, Dewan Pengurus Daerah, ada DPW, Dewan Pengurus Wilayah, ada DPP, Dewan Pengurus Pusat. Nah, untuk kegiatan kita, untuk LPPSDM itu kan konsentrasinya itu adalah untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi untuk pengembangan sumber daya manusia itu tidak hanya untuk anggota, bahkan seluruh kader-kader dan orang-orang yang partisipan di BKPRMI itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dibina. Nah, misal kami dalam program LPPSDM yang sudah dilaksanakan adalah melaksanakan LMD 1, latihan Mujahid Dakwah 1. Jadi latihan Mujahid Dakwah 1 itu level untuk menduduki syarat khusus sebagai ketua umum DPK DPD. Jadi harus ikut namanya pelatihan LMD 1. Nah, kita sudah melaksanakan, alhamdulillah sangat difasilitasi dan dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi untuk LPPDSDM melaksanakan LMD 1 di Hotan Kota. Alhamdulillah diberikan fasilitas Bu. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang banyak memberikan fasilitas untuk LPPSDM. Kemudian yang kedua, LPPTKA. Nah, kita bicara untuk LPPTKA ini Bu adalah untuk pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran tadi. Dan ini alhamdulillah kegiatan untuk LPPTKA ini terus berlanjut. Sampai sekarang pun dan sampai bulan November itu sudah terprogram banyak sekali kegiatan. Di tahun pertama kita kemarin itu melaksanakan sampai sekarang belum selesai. Itu namanya pelatihan metode Iqra. Nah, jadi ini untuk mengupgrade pengetahuan kemampuan ustadz-ustadzah kita di dalam mengajarkan Al-Quran. Karena anggapan orang metode Iqra itu tidak bagus, padahal sesungguhnya metode itu kan hanya cara. Baik metode Iqra, Al-Banjari, Tilawati, Al-Barki, metode-metode itu kan sebenarnya itu cara untuk mencapai tujuan. Cara itu akan efektif manakala di tangan orang-orang yang ahli. Kalau tidak dengan ahli kan sudah ada ayatnya ya, maka tunggulah ya. Idza wusidal amru ila bi ghairi ahlihi
pantajiris sa'ah. Nah, apabila suatu urusan itu perkara diserahkan kepada nangkada ahlinya, pantajiris sa'ah, tunggu kehancurannya, wah. Jangan sampai tersalah ya. Jangan sampai poinnya aja. Iya. Oke, Pak, untuk menentukan nih Pak ya kurikulum atau ketentuan tadi yang metode Iqra atau metode Al-Banjari atau Tilawati, Umi atau apa begitu. Nah, ini petunjuk atau ketentuannya itu dari mana Pak? Agar maksud kita selaras gitu ya. Iya, artinya karena informasinya Bu ada yang beda-beda ya. Antara TKTPN, memakai ini, memakai ini, Al-Banjari juga. Oke. Iya. Terima kasih. Jadi kepada seluruh pendengar dan kawan-kawan sekalian, bahwa sesungguhnya kita di KPRMI ini pada awal terbentuk sebelum ada TKTPA, itu ada namanya Kiai Haji As'ad Humam dari Jogja. Beliau itu adalah namanya bergabung mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk taman kanak-kanak Al-Quran. Lalu beliau membuat satu rancangan metode namanya metode Iqra. Itu tahun 89 pada saat ada kegiatan di Jakarta, beliau itu diundang sebagai narasumber oleh BKPMI waktu itu, Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia, belum BKPRMI, belum remajanya. Jadi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia itu yang sekarang. Jadi pada saat itu diundang dan beliau menyampaikan konsep tentang metode Iqra. Lalu diadakanlah MOU antara BKPRMI dengan Kiai Haji As'ad Humam dari Jogja itu. Beliau dipakai konsep tentang metode mengajarnya metode Iqra itu menjadi metode Iqra yang akan diajarkan di TKTPA bentukan BKPRMI. Nah, lalu ini dilaksanakan pertama di Banjarmasin oleh Rakanda Haji Khairani Idris. Itu pertama TK-nya unit 001 namanya adalah Da'watul Khair. Alhamdulillah pada saat itu sudah setahun berjalan mewisuda 262 orang santri di Masjid Sabilal Muhtadin. Dan metode Iqra itu terus mau dipakai sampai sekarang. Jadi begitu awal sejarahnya kenapa metode Iqra ini menjadi metode yang dipakai untuk kita. Nah, tapi sekarang kawan-kawan ada yang menanya nih, Pak, gimana Pak di tempat kami ini kadang-kadang Pak ada menggunakan metode yang lain. Jadi kami sampaikan kepada bil khusus nih kepada seluruh ustadz dan ustazah kita bahwa sesungguhnya metode utama kita adalah metode Iqra. Kalau seandainya guru kita ini memang ahli mengkolaborasi antara metode-metode yang banyak itu, ibarat orang main kuntau atau main silat itu banyak jurusnya, itu lebih bagus lagi. Karena sasaran kita kan agar anak ini setelah selesai belajar sesuai target mudah itu sebenarnya kalau main bola terserah aja membawa teknik Ronaldo Kak, membawa teknik siapa karena penting gol. Yang penting gol, tangannya kada dilihat oleh wasit. Nah, Bapak Ibu bisa ya. Iya. Lalu Pak, sejauh mana nih Pak peran dari para pengurus BKPRMI ini untuk mengetahui atau untuk memonitoring ya Pak program-program yang tadi sudah dikolaborasi, karena seperti ini ketika kita mengkolaborasi ya mungkin ada hal-hal yang nanti bertolak belakang atau hal-hal yang bertabrakan. Nah, agar ketika nanti golnya yang terakhir itu sejalan begitu sama bulatnya maksud saya. Iya. Bagaimana Pak peran dari BKPMRI sendiri? Terima kasih. Nah, jadi kan kita ini untuk di daerah itu di PD. Ada pengurus di PD, ada namanya direkturnya LPPTKA yang mengurusi masalah TK Al-Quran. Kemudian untuk di kecamatan itu ada DPK, Dewan Pengurus Kecamatan, dan itu pun punya pengurus tersendiri. Ada yang mengurusi masalah TK, ada yang mengurusi masalah LPPKS dan terbagi. Nah, sementara bahwa yang memonitor, mendata, kemudian mengevaluasi itu tanggung jawabnya berada di Dewan Pengurus Kecamatan. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ, Bu. Perlu kami sampaikan bahwa kepengurusan kita ini setelah dilantik pada tahun 2019 akhir lah, itu Mas Kupit
Begitu tidak bisa bergerak sama sekali di 2 tahun. Nah, baru setelah itu kita sudah mendata kawan-kawan yang akan dilibatkan sebagai supervisor. Jadi nanti supervisor di luar dari BPK itu ada supervisor. Oke. Supervisor ini diambil dari mana, Pak? Dari guru-guru kepala sekolah yang senior. Nah, jadi supervisor kami ini Bu hanya nanti mengawasi 5 TK terdekat dengan dia bertugas. Jadi tidak supervisor misalnya orang kintab harus mensupervisi di Plehari atau di Bati-Bati, enggak. Jadi kita tempatkan kalau orang Bati-Bati misalnya, maka supervisornya itu dari Bati-Bati. Berarti dia di bawah DPK ya, Pak? Di bawah DPK, tapi secara tanggung jawab dia di LPPTKA. Nah, seperti itu Bu untuk pengawasan kita. Jadi artinya kalau kita melihat dari struktur dan prosedur kerjanya, hierarkinya itu sudah cukup, sudah sangat terpenuhi ya Pak. Alhamdulillah. Nah, tinggal tinggal bagaimana upaya dan kekuatan kita nih untuk Kabupaten Tanah Laut dengan berapa TPA, TKA, TPA se-Kabupaten Tanah Laut ini, kemudian posisi supervisor kita ini berapa kekuatannya ya. Saat ini bagaimana fluktuasi kegiatan monitoring ini, karena ini penting sekali. Betul. Nah, jadi untuk sementara kami memprogramkan bahwa satu supervisor itu mengawasi 5 TK TPA. Dan perlu kami sampaikan bahwa jumlah TK TPA kita setanah laut itu ada 361 unit. Luar biasa. Kurau 23 yang dibina oleh BKPM. Jadi sampaikan untuk Kurau 23 unit, Bumi Makmur 29, Bati-Bati 28, Tambang Ulang 20 TK, Plehari 71. Ini terbesar Bu Plehari Bu. Bajuin 27, Panyipatan 22, Takisung 32 TK, Batu Ampar 40 unit TK, Jorong 31, Kintab 38 TK. Nah, jadi untuk jumlah santrinya sebesar 25.775 santri Bu. Kemudian untuk tenaga pengajarnya ini berjumlah 2.124. Nah, jumlahnya Bu 2.124. Alhamdulillah kita sudah mendapat banyak bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah. Sudah 1.857 yang sudah mendapat insentif dari pemerintah daerah sebesar Rp500.000 satu orang. Hanya tinggal lagi sekitar 267 yang belum mendapatkan insentif. Perbandingannya sudah cukup sedikit ya Pak ya. Tapi tetap diperjuangkan nih Pak ya. Kemarin dari Kesra sudah minta data untuk disampaikan ke Dewan. Nah, mudah-mudahan ujar Sidin Dewan menyetujui seluruh ustadz-ustazah kita yang berjumlah 2.124 itu semuanya mendapatkan insentif. Alhamdulillah, amin. Tinggal sedikit Bu, tinggal 267 saja. Iya, 200 itu juga 267 ini cukup. Ini karena berkaitan dengan pengabdian yang dia berikan. Kemudian juga kualitas yang akan dia sampaikan juga nanti kan kepada anak-anak didik kita kan akan berkaitan juga ya terkait dengan insentif ini begitu ya. Nah, yang lebih penting juga ini adalah piring nasi ke jalur orang. Padaringan. Iya, Padaringan ya. Iya, saya ingin sapa dulu nih, selamat pagi untuk Kepala Bagian Kesra ya, Pak Hakim. Ya, mudah-mudahan ini dapat diperjuangkan dengan baik ya. Amin. Pada saatnya nanti ya seluruh guru-guru kita, guru-guru TK TPA ini dapat insentif secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, lalu Pak, dalam rangka saya mungkin ke Mas Sukimin nih. PPKS itu. Iya, PPKS tadi. Iya, program yang utama di PPKS itu apa aja nih, Mas Sukimin? Iya. Alhamdulillah rabbil alamin, langsung saja, Bu. Ya, ini kita di
DPD itu ada satu lembaga yang namanya LPPKS. LPPKS ada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah. Okay. Adapun program kita, yang pertama kita sudah mengadakan giat atau kegiatan kemarin kan ini program untuk anak-anak dan keluarga sakinah. Kita mengadakan kemarin bekerja sama dengan BKKBN dengan Dinas P2 KPP 3 Kabupaten Tanah Laut. Telah mengadakan kegiatan lomba morotal untuk anak-anak usia 10 tahun. Alhamdulillah kemarin antusiasnya luar biasa dan diikuti banyak peserta. Jadi kita mengadakan lomba tersebut putra-putra dan putri-putri. Yang kedua kemarin kita mengadakan sosialisasi persiapan kehidupan berkeluarga bagi Catin. Calon pengantin Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah. Dan kita kerjasama juga Bu Nelly kemarin dengan Dinas P2 KB3A dan BKKBN. Kita mengadakan kegiatan sosialisasi tersebut dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari pengurus DPD dan juga dari teman kita dari Kemenak Kabupaten Tanah Laut juga. Jadi yang ketiga kemarin kita ada juga program itu kita coba mengasah anak-anak yaitu lomba tausiah. Jadi lomba tausiah untuk anak-anak juga kita adakan, itu kerjasama juga dengan dinas kita Pak, Bu Nelly. Adapun sekarang kita adalah mempunyai program unggulan. Program unggulan itu alhamdulillah sudah kita sampai ke nasional, yaitu kita memfasilitasi bagi jomblo-jomblo atau anak muda yang belum diisi bini atau belum diisi sarana ta'arufnya. Kita sudah mempunyai program dan itu sudah ada grup kita di grup Telegram, WA dan juga di namanya Mas Boy namanya Biro Jodoh Syariah atau Biro Jodoh Muslim. Dan itu sudah sampai ke nasional. Dan pembinanya salah satunya alhamdulillah juga kita. Jadi ini pastinya aman nih, aman. Syariah. Tapi itu dilarang yang sudah berkeluarga masuk, nggak boleh. Jadi di situ kita sebagai konselor memberikan materi dan memberikan konseling kepada mereka yang masih jomblo atau yang masih single. Tapi bagi para janda-janda juga bisa masuk ke sini. Ini adalah sebuah tempat penyaluran yang bagus. Namanya dalam konsep agama itu adalah wahana ta'aruf. Dan ini sangat bagus ini. Dan apakah ini adalah program pusat atau inovasi dari Kabupaten? Inovasi dari Kabupaten. Mantap sekali. Kemarin kita bincang-bincang waktu kita di Istiqlal bersama Direktur Nasional. Kemarin mereka mau bikin ini grup yang namanya untuk memfasilitasi para jomblowati dan juga para janda dan duda. Itu katanya daripada yang aneh-aneh, jadi kita fasilitasi. Oh ternyata ini diserahkan dengan Mas Boy aja, Mas Boy. Maksudnya masukin ini. Akhirnya di nasional Mas Boy. Jadi alhamdulillah kita kelola dan sekarang sudah sampai ke nasional. Jadi anggota kita bukan saja dari Kalimantan Selatan sekarang, dan ini ada grupnya Bu Nelly. Sudah ada grupnya Lumbina di grup WA-nya. Itu sampai ke Bandung, Jakarta, Surabaya dan dari Batam. Bahkan dari kalangan dokter-dokter ada yang bergabung lah. Yang nggak boleh di identitas tidak boleh. Kadang-kadang begini, memang kita akui dalam kondisi zaman yang sudah sangat canggih gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada lagi kawan-kawan kita yang masih terbatas ruang dan waktu untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan pengenalan. Nah, hal ini akan berdampak buruk ya kalau nanti misalnya hanya di dalam Facebook dan media sosial kenalannya, tiba-tiba langsung nanti ketemu langsung menikah ya. Artinya kan ini agak susah nih. Ini bagus sekali dan ini merupakan suatu unggulan. Kita berharap ini dapat dikembangkan dan dapat dipertahankan ya agar ini menjadi sebuah saluran yang memang benar-benar menjadi panutan ya. Panutan. Jadi kalau misalnya mau mencari pasangan, artinya ini salurannya yang sudah benar gitu kan ya. Ada Mas Boy. Ada Mas Boy. Mas Boy kalau mau gabung gimana itu Mas Boy caranya itu? Nah, ini bisa disampaikan ya bagaimana. Jadi kemarin kalau kita mengadakan pertemuan sudah kita sampaikan program kita melalui link WA-nya juga ada. Biro Jodoh Syariah gitu aja, Biro Jodoh Muslim kan adminnya juga kita. Jadi kita atau ibu-ibu para peserta atau pemirsa yang mendengarkan ini kalau berminat bisa menghubungi ke nomor WA 0878 9257 0394. Banyak yang nyatetnya. Hubungin kita aja nggak apa-apa, nanti kita masukkan. Yang penting di situ kita pertama sopan dan santun kita. Dan di situ lawan jangan
medusai lah. Nah, Bisa bisi pasangan. udah masuk juga. Ada juga yang menyamar, Bu. Ada yang menyamar jaron. Oh, termasuk ulun kick nih. Iya. Menyamar mengganggu orang lain kan. Iya, betul. Dan juga di grup itu bukan kita saja, dan situ ada teman-teman kita dari luar daerah KUA, juga, dari KUA yang bisa memberikan konseling, iya. arahan-arahan. undang-undang pernikahan, keluarga yang sakinah itu bagaimana. Jadi kita di situ berkolaborasi dan sama-sama dengan mereka. Apa sharingnya langsung di grup WA itu? Sharing di grup WA juga bisa, dan ada juga yang japri. Kadang-kadang kan banyak yang agak malu-malu ya. Tapi kita sebagai admin, sebagai pengelola harus bijaksana juga. Iya, betul. Bijaksana. Jadi harus dapat memang akomodir. Karena ini kan ranahnya ini 50-50 ya. Separuh bisa terbuka, separuhnya bisa tertutup. Jadi menyamar-nyamar. Iya. Kemarin tuh ada yang gabung, tapi ternyata bepada lalakian ternyata bebinian. Terus jadi kata-kata kita ungkapkan aja nggak apa-apa. Sampaikan di situ kenalan, taruh namanya siapa, putu juga bisa resign nggak apa-apa. Iya. Itu dengan teman-teman dengar ya. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman di luar maksudnya. Insya Allah ini anggota sudah banyak. Kalau anggotanya sampai sekarang berapa kalau untuk sudah? Di grup WA itu makan baru kita buka kemarin 2 hari. Kalau untuk di Telegram dan IG belum, saya kira-kira ada, kalau 100-an juga ada. Sudah ada baru sebentar ya, sudah 100. Iya. Oke. Iya. Lalu selama ini dengan program inovasi kita ini ya, program unggulan kita ini, apakah sudah ada nih yang mendapatkan titik terang? Insya Allah ada, atau 4 atau 5 pasangan. Kita ini pasangan-pasangan tersebut lalu menjapri kita mau mengadakan pertemuan. Jadi kita pertemuan kita, seandainya kita pertemuan di mana, kita fasilitasi, kita nanti sama-sama. difasilitasi sama Mas Ukim. Jangan biarkan ada berdua. Jangan. Soalnya tidak ada 2 orang. Maka satu orangnya adalah Jadi di situ kalau ada 5 pasangan, kita undang, kita fasilitasi sama-sama, kita ngumpul. Seandainya ada di Banjarmasin, ayo kita di Banjarmasin. Seandainya ada di Surabaya, insya Allah kita terbang ke Surabaya. Alhamdulillah. Dan juga kita menerima konsultasi dari mereka-mereka yang lagi galau. Betul. Nah, daripada kan curhat dengan yang tidak. Karena supaya diketahui Bu, untuk di BKPRMI ini petinggi-petingginya itu banyak dari kepala KUA. Jadi ya ketua umumnya kan kepala KUA Penyipatan. Sekumnya sekretaris umum kepala KUA Bumi Makmur. Direktur LPPTKA kepala KUA Batu Ampar. Jadi kalau berkaitan dengan masalah-masalah rumah tangga, artinya tidak diragukan lagi. Kalau kita sendiri dari BKKBN. Pakar begitu ya. Oke, baik, kita tahan dulu Pak. Ada suara pendengar kita di live Facebook ya. Live Facebook ini saudara Sinah di Tanjung Bajuin. Nah, maaf kalau tersalah, saya bukan pengajar atau guru di TPA. Tetapi saya mendengar informasi bahwa ustadz-ustazah tersebut lambat dalam pencairan insentif daerah. Kenapa ini Pak? Kadang katanya sudah 3 sampai 6 bulan sudah tanda tangan, tapi tak kunjung cair. Memang mereka lebih kepada pengabdian dan amal soleh. Tetapi hal ini perlu diperhatikan juga. Tadi saya sampaikan juga itu ya. Menurut saya sih mereka kan luar biasa manfaatnya bagi generasi Qurani. Ya, sesuai tema hari ini, malahan lebih diutamakan menurut ulun karena urusan akhirat juga Pak Ai, Ibu Ai. Maaf, terima kasih. Maaf bila dirasa menyimpang. Nah, ini Pak. Oke, ini soal insentif. Jadi soal insentif ini Bu, kita kan insentif ini dari pemerintah daerah. Nah, dan di pemerintah daerah itu kan ada sistem, tapi tidak pernah yang sampai 6 bulan. Kalau di pengurus kami yang baru mungkin dulu ya. Mungkin dulu. Yang sekarang ini kan kemarin itu kebijakan di keuangan di pemerintah daerah per 3 bulan. Tetapi setelah dievaluasi ternyata serapan anggarannya itu sangat rendah. Serapan anggaran di kabupaten di pemerintah daerah lalu sekarang dimajukan per 2 bulan sekali. Bahkan dari keuangan minta supaya 1 bulan sekali dicairkan. Cuman ini kan untuk kecamatan administrasinya ini Bu, kita kan perlu macam-macam tanda tangan dan sebagainya, laporan macam-macam itu kan, karena setiap mau pencairan itu
itu seluruh ustadz-ustadznya harus membuat dokumen lengkap untuk pertanggungjawaban ini. Jadi kami sampaikan apa tadi Ibu Nursinah tadi dari Bajuin, yang lama-lama itu mungkin dulu. Tapi kalau di kepengurusan kami tidak ada lagi. Paling lama kita tuh 3 bulan. Oke. Periode kepengurusan yang ada ini dari 2019 2024. 2024. Ya. Jadi dari kurun waktu itu ya rekan pendengar Sinah ya di Bajuin, untuk saat ini sudah disepakati bahwa untuk pencairan 2 bulan sekali. Itu 2 bulan sekali. Nah, ini pun juga ya ketentuan dari kabupaten ya harus didukung juga oleh kawan-kawan di kecamatan. Betul. Cepat juga. Jangan lambat untuk dokumennya. Yang terlambat semuanya, Bu. Gitu ya. Dan supaya diketahui, untuk pencairan guru-guru TK Al-Quran ini berbarengan dengan insentif guru-guru madrasah diniyah dan juga insentif dari penyuluh agama. Jadi banyak sekali. Banyak yang diurusi dari Kesra, kita kasihan sebenarnya ini. Terlalu banyak yang diurusi beliau tuh. Jadi kita terima kasih sudah Sidin ini mengkondisikan per 2 bulan sekali, alhamdulillah sudah Inggi. Lalu per 2 bulan sekali ini Pak, selama masa kepengurusan Bu Hanpian nih 2019 sampai 2024 karena nih ini komitmen evaluasinya tercapai apa tidak nih Pak? Adakah kendala-kendala? Ya, sementara ini kan kendala yang ada di kecamatan itu sebenarnya kalau diberikan tenggang waktu sekian tanggalnya harus sudah selesai, ya kita dari DPD itu turut membantu supaya kawan-kawan DPK secepatnya mengkondisikan laporan itu, jangan sampai terlambat. Jangan gara-gara satu guru, satu ustazah, seluruh pencairannya tertunda. Kasihan kan semua sudah benar-benar disiplin. Alhamdulillah. Dan satu Bu, kita sekarang untuk tahun 2020 ini tahun 2022 ini kan seluruh ustadz-ustadzah kita itu masuk anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini tapi karena tahun ini anggaran di pemerintah belum ada, maka untuk tahun 2023 yang sudah mendaftar tahun ini sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan otomatis nanti dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah. Bahkan kemarin kasus di Panyipatan sudah mendaftar, belum bayar, terus meninggal. Tetapi karena sudah terdaftar, maka dapat santunan 41 juta diantar sendiri oleh Bapak Kabak Kesra dengan Pamadan ke semua dokumennya dibantu diurus ya kan. Alhamdulillah ini. Padahal belum bayar tuh Bu. Belum bayar. Baru didaftar ya. Baru didaftar ini. Ibaratnya salah satu berkah. Alhamdulillah ini. Karena disebutkan oleh Ibu Sinah tadi bahwa mereka lebih kepada sukarela, lebih kepada pengabdian akhirat. Ya yang penting pengabdian kita ini diawali dengan niat ya yang benar-benar lillahi ta'ala ya. Segala-galanya nanti akan mengikuti begitu ya Pak. Nah ini bukan agama. Alhamdulillah Bu. Berkah Bu. Jadi kalau kita kan sering nanya dengan ustaz saja. Adakah kehidupan ustaz saja nih yang melarat? Tidak ada Bu. Begitu Pak. Semua keberkahan, bahkan di Bajuin itu Bu. Salah satu ustaz kita itu pakai Portoner. Wow. Pakai Portoner. Saya kaget ketika kegiatan di Bajuin. Saingannya Bupati. Wah ini dikira kemarin waktu datang itu kan Pak Camat nih pakai Portoner. Acara metode Iqra gitu ya. Waktu pelatih metode Iqra di Bajuin, datang pakai Portoner. Dikira Pak Camat nih. Biasanya kan Pak Camat pakai Portoner kan ada. Iya. Setelah turun, lain. Nanya, Pak siapa? Itu Ustadz kita. Masya Allah, Ustadz Al-Quran sudah punya Portoner, berkah Al-Quran. Alhamdulillah. Itu dia ya. Jadi Salim sih, saya kebun sawit. Ustadz, dia mungkin pengusaha kebun sawit. Ternyata menanam jahe 2 hektar. Jadi 6 bulan Pak sudah jadi 100 juta. Alhamdulillah. Sekarang jualan tanah-tanahnya. Tanahnya. Ya saya ingin bertanya nih Pak, terkait kurikulum pelajaran nih Pak. Apakah biasanya kan kalau di sekolah kan ada muatan lokal ya Pak? Nah, kalau di TK atau TPA sendiri Pak, apakah boleh ya dari TK TPA itu berbeda-beda muatan lokalnya? Iya betul. Nah kami di tahun ini kan bahkan di program pusat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan sosialisasi kurikulum 2020.
Jadi kurikulum 2020 ini mengganti kurikulum 2010. Jadi yang sekarang ini yang dilaksanakan tuh kurikulum 2010. Sekarang kita sudah sosialisasi pelaksanaan kurikulum 2020. Nah, di sini muatan lokal itu Pak, itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, ya, ini. Kalau di Bandung itu kan ada yang pembelajaran angklong, ada yang kuda gipang. Nah, sekarang di tempat kita apa kira-kira yang kearifan lokal di desa-desa tersebut? Misalnya kalau tiba-tiba misalnya pelajaran hapsi, atau misalnya syair, nasid. Nasid. Agak kurang itu Pak. Nenek moyang kita itu. Nasid, Bu. Nah, jadi kita serahkan kreativitas dan inovasi dari kepala unit masing-masing. Kita berpegang pada panduan kurikulum 2020. Kawan-kawan nih para ustadz dan ustazah ya di BKPM RI Kabupaten Tanah Laut, kita sudah punya nih panduan-panduan. Ya, jadi bagi kawan-kawan ustadz ustazah yang belum memiliki panduan ini bisa ke BKPM RI kan. Nah, supaya ada petunjuk-petunjuk ya, yang dapat diseragamkan gitu, ya. Di sini Bu, di panduan ini untuk guru-guru TK kita itu sangat jelas. Misalnya minggu pertama bulan Januari tanggal 1 hari Senin misalnya, itu dia ngajarkan Iqra jilid 1, apa yang diajarkan sudah ada. Nanti besok hari Selasa apa lagi materinya ada. Rabu semuaan ada di kurikulum kita ini. Jadi kalau ini dipahami, paling tidak dilaksanakan, pembuat laporan pun gampang, tidak susah. Maksudnya pada akhirnya karena goalnya anak-anak kita itu kan artinya sama begitu. Betul. Jadi tartil di dalam membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, itu yang jadi target kita. Jadi membentuk insan Qur'ani yang benar-benar sesuai betul, ya kita capai. Jadi cuman intinya tadi dari para ustadz dan ustazah yang memang harus berpegang panduan. Iya, itu ya. Ibarat orang berjalan kalau tidak ada panduan, bisa nyebrang ke sana kemari, bisa sasat juga. Bisa sasat. Kayak orang misalnya hendak ke pasar tapi tidak punya niat mau beli apa kan? Bingung. Melihat orang jual ikan mampir, melihat orang jual sandal mampir. Iya, betul. Oke. Dasar pembelajaran ya. Betul. Jadi sekali lagi kita mengimbau kepada para ustadz dan ustazah ya agar tetap berpegang pada buku petunjuk yang sudah diberikan oleh BKPM RI Kabupaten begitu ya. Meskipun tadi untuk muatan lokalnya ya diserahkan kepada kearifan lokal. Dan biasanya orang pernah lihat senam santri. Betul. Kita serahkan Kita bisa juga mengajarkan lagu-lagu Islami waktu kita klasikal kepada anak-anak juga itu juga bisa. Kasidah begitu ya. Lagu-lagu daerah tapi yang Islami. Yang Islami. Begitu. Oke. Iya. Baik. Ini masih ke remaja nih, Mas Sukimin. Saya ke Mas Sukimin masih ya. Dalam konteks pada saat ini begitu ya. Kita kan pembinaan pemuda kita ini juga perlu sekali kepada ke arah keagamaan. Betul, bagaimana program-program dari LPPKS? LPPKS ini untuk mengaktifkan remaja-remaja masjid kita? Iya Bu, ini untuk tahun 2022 kita telah melaksanakan program dan selanjutnya nanti kita ada satu program unggulan lagi, yaitu yang melibatkan remaja dan pemuda kita. Yaitu salah satunya kita mengadakan talkshow dan seminar, insya Allah itu dilaksanakan pada bulan November yang menghadirkan Direktur Nasional. Dan juga nanti kita akan mengadakan ini Bu, keliling ke sekolah-sekolah memberikan informasi bahwa kita melakukan pendewasaan usia perkawinan. Itu salah satu program kita. Karena kita tahu angka perkawinan itu kita masih sangat tinggi ya. Angka perkawinan usia dini Kabupaten Tanah Laut kita di Indonesia juga tinggi. Iya, untuk Kalimantan Selatan Tanah Laut masih berada di peringkat ke-7, Pak. Iya, paling tinggi masih. Jadi kita dari DPD terutama ini di LPPKS mengambil peranan untuk mengurangi angka yang tertinggi tersebut dengan cara mengadakan sosialisasi dan pertemuan sekaligus memberikan informasi kepada anak-anak SMA, anak-anak aliyah dan insya Allah kita akan agendakan di akhir tahun nanti. Itu tadi kan anak-anak yang pada sekolah ya, yang di sekolah. Maksud saya nih masih ada juga nih Mas Sukimin ya, anak-anak remaja-remaja kita nih yang sudah lepas dari sekolah. Nah, bagaimana kita merekrut mereka, karena begini, ketika mereka berhenti sekolah, tidak kuliah begitu ya. Nah, ini kan menjadi
identik dengan pelabelan bahwa remaja ini jadi pengharu kampung. Nah, membuat bising, membuat keributan, gangguin cewek gitu ya. Nah, itu menghapuskan pelabelan ini. Bagaimana dari BKPMR sendiri untuk merekrut anak-anak kita yang seperti ini agar mereka terkelola di dalam remaja masjid? Betul. Hal-hal yang positif. Begini. Jadi kalau ranah remaja masjidnya itu kan program berada di LPPD-SDM, Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Nah, jadi ini kami sudah menyampaikan dengan direktur yang baru bahwa program ke depan ini kita harus mengkondisikan bagaimana setiap masjid itu terbentuk atau paling tidak mengupgrade kembali remaja-remaja masjid. Nah, jadi yang langkah yang pertama kita pastikan dulu bahwa setiap masjid itu punya remaja satu dulu itu. Kemudian setelah terbentuk wadah namanya remaja masjid ini, baru nanti kita akan rumuskan program apa yang tepat sekarang ini untuk remaja-remaja masjid. Karena kita akan bersinergi nanti dengan LPPEKOP, Lembaga Pembinaan Ekonomi Koperasi. Apakah bisa di masjid itu kita akan berdayakan ekonomi untuk menunjang? Itu penting juga. Nah, ini. Jadi menghapus juga pelabelan bahwa pemuda bisa minta duit dengan ini Bu Enggi. Jadi kita nanti makanya kami sangat berharap ya seluruh lembaga-lembaga yang terkait dengan itu kami nanti akan berkoordinasi, siapa tahu nanti bisa. Misal begini, kami misalnya dari BKPRNI punya remaja-remaja masjid yang ingin atau minta dilatih keterampilan mereka misalnya otomotif misalnya. Kami akan kerjasama dengan BLK. Kemudian untuk wawasan kebangsaan dia kan supaya jangan jadi teroris sebagainya itu. Kami nanti berharap nih bisa nih program Kesbangpol itu kami ambil. Maksudnya kami begini, kami akan bersinergi dengan Kesbangpol. Kami akan tanya Kesbangpol, kami ini punya nih remaja masjid nih. Tolong bantu remaja kami masjid ini dengan program wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, pilar berbangsa dan bernegara itu penting, Pak. Kemudian untuk narkoba misalnya kami kan berhubungan dengan Polres, nah BNNK, dengan BNNK, dengan tolong nih anak-anak muda kami ini dibina. Nah, itu dia ya. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan, Bu. Karena semakin banyak ya kita membina para pemuda kita, secara otomatis kita semakin banyak menyelamatkan generasi penerus bangsa. Betul, mudah-mudahan bisa lah kita, Bu Inggi. Khairun nas manfa'uhum linnas. Nah, sudah mengeluarkan. Iya. Oke, masih kami tunggu suara pendengar di 0811 5012 304 ya. Seru banget nih pembicaraan kita hari ini ya, karena ini menyangkut insan ya Pak. Menyangkut insan, apalagi yang dilabeli dengan insan Qurani. Ya, ini berat sekali tanggung jawabnya dari BKPMRI ya. Mulai dari TK, TPA sampai kepada remaja dan keluarga tadi. Mas Ukimin, di keluarga itu sendiri bagaimana program-program dari LPPKM tadi, LPPKS tadi ya, untuk memberikan peran yang kuat kepada keluarga. Salah satunya kita menanamkan di situ ada 8 fungsi keluarga. Jadi salah satunya adalah fungsi keagamaan. Jadi kita memberikan sosialisasi dan penguatan kepada orang tua yang punya anak remaja. Yuk kita bimbing anak-anak kita yang pertama adalah dengan agama. Kalau sudah agama tertanam, jadi kedepannya insya Allah yang lainnya agak lebih mudah ya. Iya, insya Allah lebih mudah. Dan insya Allah nih Bu, yang sudah saya sampaikan tadi, nanti kita dengan anggota LPPKS itu yang terdiri dari ada beberapa cewek yang mungkin sudah berkompeten di bidangnya juga. Kita akan bersama-sama nanti akan bergabung dengan teman-teman yang mempunyai bina keluarga remaja yang terdiri dari orang tua yang punya anak remaja. Kita memberikan informasi dan sosialisasi. Oh, keluarga sakinah ini begini. Pendewasaan usia perkawinan ini begini. Oh, undang-undang yang berlaku perkawinan sekarang harus segini. Di 2019 karena takutnya nanti anak-anak apalagi yang sudah pergaulan bebas jadi yang tidak diinginkan akhirnya nikah siri dan sebagainya. Makanya kita membentuk yang namanya memfasilitasi yang grup tadi Bu, supaya mereka bisa konsultasi dan bisa menyampaikan apa yang terjadi permasalahan yang ada di situ. Paling tidak kan ada yang tempat curhat lah, yang benar begitu, yang benar. Ada wadah yang apa namanya, wadahnya yang kredibel.
Karena ketika kita mendapatkan tempat curhat yang tidak kredibel tadi, maka bisa akan mengarah kepada hal yang negatif lagi. Betul. Bisa lebih menjerumuskan lagi. Lebih menjerumuskan lagi. Salah guru. Kami harapkan kepada para peserta, pemirsa, kami dari LPPKS, ayo bergabung dengan kita. Di situ ada Biro Jurus Syariah, konsultasi tentang remaja dan konsultasi tentang rumah tangga. Insya Allah kita akan bina dan kita memberikan memfasilitasi untuk rumah tangga itu. Bukan sampai kita memberi jujuran atau sebagainya, tapi memfasilitasi sampainya anak ke jenjang pernikahan. Dalam proses serius. Untuk pendekatan, untuk penyesuaian itu selanjutnya diserahkan kembali kepada kedua belah pihak. Kemarin Bu ada yang tanya, Pak, itu kami sampai proses hendak nikah jujur-jujuran pian berijak aja. Aku maksud ulun tuh memfasilitasi konsultasi pian sampai pian lamaran, insya Allah kita dampingi. Iya. Dan mudah-mudahan juga sampai ijab kabul boleh. Sampai ijab kabul. Mendampingi ya. Jangan mendampingi ijab kabul lah. Mendampingi, memberikan semangat gitu ya. Iya, agar apalagi misalnya bagi kawan-kawan kita yang mungkin keluarga jauh, ada kawan-kawan dari BKPM RI ini sangat-sangat membantu begitu sebagai sebuah keluarga. Iya. Sehingga ketika kita mengambil langkah untuk bersatu, benar-benar menurut tujuan ya keluarga yang sakinah wadah warahmah sesuai tuntunan Islam. Iya. Kalau nggak nahan puasa ya. Senin Kemis. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak yang harus kita perbincangkan ya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita masih bisa lagi menyambung Pak, banyak poin-poin yang nanti kita belum share seperti tadi brigade tadi kan penting juga nih merekrut kawan-kawan kita. Namun sayang sekali waktu bersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Namun kita masih minta untuk statement closing nih Pak dari masing-masing nih. Oke, silakan Pak Jainuddin dulu. Baik, terima kasih. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa BKPRMI ini adalah wadah yang sangat baik untuk menuju cita-cita mulia, yaitu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai wahana untuk memberdayakan diri agar bermanfaat bagi manusia atau orang lain. Jadi kepada kawan-kawan yang belum tergabung, silahkan monggo mari bergabung di BKPRMI. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa tugas kita khususnya Ustadz dan Ustazah sangat berat, tapi janganlah berputus asa, jangan pernah merasa jemu dan bosan, teruslah berbuat, karena yang kita harapkan semata-mata adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengajar jangan hanya melihat insentif yang 500, terlalu kecil nilainya itu. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita mengajarkan Al-Quran itu kita sudah mendapat predikat sebaik-baik umat, sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Predikat itu pun sudah ada pada diri kita, itu yang patut kita syukuri. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Jangan takut. Yakin, Pak. Yakin, karena kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata pun di muka bumi ini kecuali kami sudah jamin rezekinya. Iya. Sudah dijamin. Iya. Juga kita berdiam diri menunggu gugur. Jangan, tetap kita mengalahkan berusaha. Jadi itu saja Bu mungkin statement kita. Teruslah kawan-kawan sekalian berbuat, teruslah kita berusaha untuk mencetak anak-anak kita agar menjadi insan-insan yang Qur'ani. Mudah-mudahan pekerjaan kita ini mendapat ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak, tinggal saya satu Pak dari Pak Jainuddin. Ini sehari-harinya nih Pak, sampean ini di mana? Bang Dea yang mencari. Pertama, ulun ini tugas sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Obudiyah Bati-Bati di Madrasah Aliyah. Sesuai Ibu. Bapak-bapak Ibu ini. Itu aja Bu. Di Obudiyah Pondok Obudiyah Bati-Bati. Jadi kalau misalnya nanti kawan-kawan yang mau konsultasi langsung siap. Kata nih Lonpia, ya datang sana. Insya Allah. Sehari-hari setiap hari ada di situ Pak ya. Insya Allah. Oke, saya statement closing lagi dari Mas Sukimin nih. Iya. Kita teringat sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar juga nih ayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, tungkil mar'atu li arba'in. Lima liha, wali sabiha, wali jamaliha, wali diniha,
fatfar widati din Pazfar yadaka. Jadi baginda Rasulullah mengatakan pemuda yang para jombloan jomblowati, cara memilih pasanganmu sudah ada nih kriterianya. Yang pertama kata baginda Rasulullah, tengkil nikahi wanita itu karena ada 4, 5 lihat. Sugih, berduit, ya kalau mampu, kan maksudnya gini, mampu. 5 itu wal hisabiha, 5 itu apa? Nasabnya, orang baik-baik, keturunan yang baik-baik, bebet bobot ya, bebet bobot dan bibitnya. Ya, 5 itu wajah maliha, apa tuh? Rupanya. Bunga, amun kawa itu. Ini relatif begitu ya. Setiap orang kan ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ada sisi-sisi yang menarik. Ya pasti itu. Ya. Yang kemudian amun kada dapat ketiganya kayak apa? Walidiniha. Karena agamanya. Ya, karena itu adalah seutama-utama kita dalam memilih pasangan kita. Kami dari LPPKS ada program seperti itu karena kita mengacu dari sabda baginda Rasulullah SAW memfasilitasi para pemirsa jombloan jomblowati, ayo gabung bersama kami untuk bisa memilih pasangan yang terbaik. Insya Allah kita amanah. Sesuai dengan kata baginda Rasul, khairunas anfa'uhum linnas. Kita insya Allah akan menjadi manfaat bagi orang lain dengan kebaikan-kebaikan kita. Iya. Oke, lalu dengan penguatan fungsi keluarga tadi nih, himbauan kepada seluruh orang tua. Kepada orang tua, mari kita tanamkan dari rumah terutama karena madrasah pertama Madrasatul Ula adalah orang tua, ibu dan bapak. Iya, betul. Di rumah tangga. Tanamkan agama kepada anak-anak kita. Jadilah teladan kepada anak-anak kita. Contoh yang terbaik adalah orang tua. Karena anak-anak itu meniru apa yang sehari-hari yang melekat pada dirinya. Jadi kepada orang tua-tua yang ada di rumah, mari kita tanamkan agama. Contoh terbaik kita adalah teladan dari kita. Iya, betul sekali. Menghimbau anak lah kasih sembahyang. Soalnya main HP lagi. Mamanya nonton sinetron. Iya. Anak sampai main WA. Maghrib kita mengaji, sekalinya abahnya bawa WA. Ini ya. Di dalam itu Bu, kita berikan contoh terbaik kepada anak mulai dari kita sendiri. Ibda bin nafsi. Tadi dipegang benar-benar ya bahwa madrasah utama ya, madrasah keluarga. Jadi keluarga. Ya, mudah-mudahan nih fungsi keluarga khususnya fungsi di bidang agama ya akan terus diperkuat bersama dengan BKPM RI Kabupaten Tanah Laut, dan mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh BKPM RI Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Tolong doa semua para pemirsa untuk membentuk insan Qurani Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Baik sahabat untuk Manang FM, para pendengar setia dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 22 September 2022 bersama dengan BKPM RI Kabupaten Tanah Laut, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Bu, kami terima kasih juga sudah diundang di Studio 1 Tuntung Manang FM, dan mudah-mudahan pada lain waktu dan kesempatan Insya Allah nanti akan bersama-sama karena masih banyak sekali yang perlu kita perbincangkan untuk kita explore kepada masyarakat kita agar benar-benar BKPM RI ini dapat menjalankan fungsinya dan didukung. Mudah-mudahan bisa didukung oleh masyarakat kita. Karena kata orang ketika kita tidak tahu kita tidak bisa mendukung, kita bagaimana begitu Bu. Nah, jadi kan kita lebih banyak mengeksplor, mereka lebih banyak tahu, maka lebih banyak bisa mengambil peran. Insya Allah. Baik, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Sama-sama.